Kalau apa yang dikatakan Roy itu benar, berarti ada yang disembunyikan di rumah Tante Eli. Tante Eli, Tante nggak apa-apa kan? Tante Eli di sini. Ya ampun Tante, Riana ingin sekali bantu Tante, tapi Riana nggak tahu caranya gimana. Tante. Kok kampung kita sepi banget ya? Iya ya. Iya, walaupun sepi, kita sebagai peronda harus tetap waspada. Ya, betul Pak. Bentar. Kayak ada suara yang nangis. Iya ya. Wah, itu dia orangnya. Samperin yuk Pak. Samperin Pak. Bu, malam-malam gini kenapa nangis? Tolong. Tenang Bu, kami semua akan menolong Ibu. Emang minta tolong kenapa Bu? Bu, Makin kenceng. Kenceng ya nangisnya. Bu, minta tolong kenapa Bu? Tolong aku. Roy, sekarang jadi ngerti kok. Tolong. Andi, ambil lonceng kakek. Iya kek. Syukurlah dia udah pergi. Emang tadi kenapa sih? Tadi Roy lihat tante yang keluar di mimpi Roy. Roy, kamu harus selalu waspada ya. Hantu itu akan selalu mengganggumu. Iya kek. Dia udah pergi. Masalah nenek ini yang bikin Roy selalu uring-uringan. Roy yakin banget nenek itu butuh bantuan. Saya sebagai orang tua nggak pernah melarang untuk Roy bantu orang lain. Tapi kadang Roy itu suka nekat. Dia bahkan nggak mikirin diri dia sendiri. Banget. Nelly ada di rumah itu. Pasti dia disembunyikan. Tapi kenapa Nelly disembunyikan ya? Roy, kita harus tahu. Iya, Roy gak bisa tenang kalau misteri Nelly ini belum terpecahkan. Roy bisa-bisa mimpi buruk terus. Yaudah Roy, nanti Ling ngecek. Jangan lingwing Roy, pilih aku aja. Kamu gak usah ikut-ikutan. Kan aku duluan. Siapa yang ikut-ikutan? Aku emang pengen pergi. Aku kan mau bantuin Roy. Yang harus bantuin itu aku. Aku. Udah. Kalian kenapa ribut sih? Abis nih, Nenek ikut-ikutan. Udah gini aja. Kalian berdua ke rumahnya Nenek Eli. Lebih gampang kan? Aku aja Roy. Kamu pasti percaya sama aku. Pasti beres misi ini. Udah berdua aja.
Ya, Lan, aku khawatir deh, jangan-jangan yang Roy bilang kalau penjaga rumah Tante Eli itu bohong, ternyata memang bener bohong. Ya memang biasa penerawangan Roy nggak pernah salah sih. Aku jadi khawatir deh. Kamu tenang aja ya. Berdoa aja semoga tante kamu nggak kenapa-napa. Iya, tapi kalau kenapa-napa gimana? Itu kan tante aku. Apa mau kita kesana lagi? Aku temenin. Benar. Ya udah boleh. Kita Yuk. cek aja ya. Ya. Kamu tuh ngapain sih deket-deketan aku? Wah, kamu gak usah belagu. Aku juga ditugasin Roy untuk ngecek rumah ini. Kamu tuh yang ikut-ikutan. Siapa yang ikut-ikutan? Ini kan demi Roy. Dasar caper. Aduh. Nina, kok kita nggak bisa masuk ke dalam rumah itu? Jangan-jangan rumah ini ada kekuatan gaib. Masa kita nggak bisa masuk sampai sini? Ya habis mau gimana dong? Maksain ke dalam nggak bisa. Nanti jadi babak belur. Udah, yuk kita pulang. Ayo. Ling, Nina, gimana? Kalian udah ke rumah Nenek Eli? Maaf Roy, kita berdua nggak berhasil masuk ke rumah itu. Iya, soalnya di rumah itu ada kekuatan gaib yang bikin kita mental. Waktu kita berusaha masuk. Aku makin yakin, ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Kayaknya sih gitu. Heh, dasar tukang ngadu. Gara-gara kamu, kita jadi ditegur kepala sekolah. Makanya, kalau kamu ditegur, gue usah gangguin orang dong. Apa? Berhenti ganggu? Gak bakal. Anak-anak kayak kamu itu harus diganggu terus. Sampai kamu itu keluar dari sekolah ini. Dasar anak nakal. Selalu aja jahatin Roy. Kita kerjain aja yuk. Kali ini aku setuju sama kamu, Nina. Jangan. Jangan apa, dasar anak aneh. Ini di tempat kita kerjain. Jangan! Kita kabar yuk. Ayo. Tingling, Nina, kalau kalian kayak gitu, kalian berarti sama jahatnya kayak mereka. Maaf Roy, aku cuma pengen kasih pelajaran buat mereka. Ya Roy, kan mereka udah jahatin kamu. Udah, Roy mau kelas dulu. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu kasih ide untuk anak nakal itu. Kok aku sih? Kan kamu yang paling semangat. Kamu. Nggak bisa, Bu. Pokoknya saya mau masuk, saya periksa di dalam. Tante Ali. Nggak bisa, Ibu. Tante. Pak, udah Pak, jangan kasar atuh Pak. Kalau memang nggak ada apa-apa di dalam, kenapa kita nggak boleh masuk? Ayo, pasti ada apa-apa. Kenapa kita nggak boleh masuk? Ya pokoknya nggak bisa. Ibu Eli itu udah pindah. Dia nggak ada di Saya sini. nggak percaya. Bu, nggak bisa, Bu. Udahlah, ini dia ngotot terus, kita nggak akan bisa masuk. Tapi gimana, Lan? Saya harus periksa tante saya ada apa enggak di dalam. Lain kali aja kita kesini lagi. Maaf, ada apa ini ribut-ribut? Ini Pak, mereka mau maksa masuk Pak. Pasti Bapak tahu tentang Ibu Eli kan? Silakan masuk. Tapi Pak, Udah, nggak apa-apa. Ayo. Saya minta maaf. Saya memang berusaha untuk menyembunyikan dari orang lain kalau ini adalah rumahnya Eli. Ya tapi kenapa? Kenapa Bapak sembunyiin tante saya? Tenang dulu. Itu semata-mata karena saya ingin menyelamatkan tante kamu. Karena banyak sekali orang yang berusaha untuk jahatin dia. Banyak orang yang berusaha jahatin tante saya. Mungkin kamu belum tahu, tapi saya ini adalah suaminya Tante Eli. Sebenarnya, tante kamu sudah lama sakit. Sudah banyak dokter yang berusaha untuk memeriksa dia. Tapi, tidak ketahuan apa penyakitnya. Aku yakin sekali, kalau sakitnya tante kamu, itu ada orang yang bikin. Makanya, saya nggak mau ada orang lain tahu. Saya mau ketemu tante saya.
Allah. Tante. Kenapa bisa kayak gini sih, Tante? Sabar ya. Banyak berdoa. Semoga Tante Eli cepat sembuh. Saya juga sedih melihat kondisi Eli. Tapi saya juga bingung harus bagaimana lagi. Tapi tenang aja. Saya akan terus berusaha untuk mencari dokter terbaik supaya tantemu ini bisa sembuh. Ya. Tante tenang aja ya. Kami akan berusaha sekuat tenaga kami untuk sembuhin Tante. Kami permisi dulu ya. Iya, mari. Silakan. $578 buah. Ingat ya anak-anak, 570. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Astaga, Sinta. Bu, Sinta kesurupan, Bu. Astaga, Sinta. Sinta, kamu kenapa, Sinta? Kita harus apain, Roy? Roy, tolong aku, Roy. Ya nih, Roy tolongin. Tapi Nenek jangan ganggu temen-temen Roy. Sinta, kamu nggak apa-apa? Roy, bantu ibu. Kita dudukin Sinta di situ. Ayo, Bu. Ayo, Sinta. Setelah ketemu sama tantenya, ternyata Riana semakin gak bisa tenang. Setiap hari gelisah, kepikiran sama nasib tantenya yang sakit. Riana minta tolong sama saya, juga Roy, buat melihat tantenya yang lagi sakit. Gambarannya serem banget sih, Roy. Terus ini nih apaan, Roy? Ini gambar nenek yang ditusuk 15 jarum kok. Itu kayak semacam guna-guna ya, Pi? Iya, ini pasti emang guna-guna. 15 jarum emas itu memang guna-guna untuk mencegah agar arwah Eli tidak bisa kembali ke raganya. Kayak berarti 15 jarum ini juga membuat hantu berbadan hitam itu menguasai tubuhnya Nenek Eli. Benar sekali. Kira-kira Bu Eli bisa diselamatkan nggak ya, Pi? Iya, kasihan loh. Arwahnya terombang-ambing lama nggak bisa kembali ke tubuhnya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Eli, ya hancurkan hantunya. Ya dengan begitu guna-gunanya ikut lenyap. Siapa sih pagi-pagi datang mau bertamu? Tante masih inget nggak foto ini?
foto ini diambil waktu tante masih ceria, masih sehat. Nggak seperti tante yang sekarang. Kami semua janji untuk bantu tante sampai sehat kembali. Ya, tante. Ada kekuatan jahat di tubuhnya Nek Eli, Ma. Apa maksud kamu? Kekuatan jahat apa? Hah? Ada hantu berbadan hitam. Dia keluar dari tubuhnya Nek Eli. Hantu itu yang membuat Nek Eli koma. Jadi Tante Eli sakit bukan karena koma? Bukan. Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya sudah mendatangkan dokter terbaik untuk bisa menyembuhkan Tante Eli. Dan untuk memastikan penyakit apa Eli. Saya lebih percaya kedokteran dibandingkan klinik. Tapi saya mohon izinin Pak Roy untuk bantu Tante Eli. Saya tidak butuh bantuan klinik. Yang saya butuhkan adalah kedokteran. Saya akan mendatangkan dokter terbaik untuk menyembuhkan tante kamu. Sekarang lebih baik kalian pulang. Daripada memperburuk keadaan Eli. Silakan.